Siapa saja pemain timnas yang mendapatkan rating dan kredit tertinggi dalam match kontra Lebanon? Bagaimana pula perbandingan kesiapan ketiga tim grup B round 4 kualifikasi Piala Dunia AFC, yakni Indonesia, Irak, dan Arab Saudi, jika dilihat dari performa masing-masing tim di pertandingan FIFA Matchday terkini? Dan mampukah timnas melewati hadangan Arab Saudi dan Irak di round 4 kualifikasi Piala Dunia Oktober nanti jika berkaca pada hasil Matchday September ini? Hai, halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya di channel kesayangan kalian. Tanpa berlama-lama, Garuda Football Lab akan mencoba menjawab 3 pertanyaan tersebut dalam konten kali ini. Yuk, langsung skip aja ke pembahasannya. For the first time and beating Australia. It is a really significant goal for his club side, Venezia. Cool as you like. Good fella, blows as well, but Indonesia lead. Rating pemain timnas kontra Lebanon. Sebelum kita masuk ke pembahasan soal rating, ada baiknya kita lihat dulu gambaran pertandingan melalui statistik berikut. Overall, pertandingan terakhir timnas di September ini menghadapi Lebanon bisa dikatakan berat sebelah. Lebanon yang secara peringkat lebih tinggi 3 anak tangga di atas timnas, datang dengan mindset dan mentalitas negatif football. Tim Lebanon menumpuk pemain untuk bertahan dengan formasi 5-2-3 yang bisa berubah menjadi 5-4-1. Ball possession menggambarkan hal tersebut dengan timnas mendominasi penguasaan bola hingga 76%. Dominasi timnas juga terlihat dari jumlah tembakan ke gawang dengan 7-2. Namun tak satu pun tembakan timnas bisa mengarah ke gawang, sementara Lebanon berhasil melesakkan 1 tembakan ke gawang yang berhasil ditepis dengan baik oleh Emil Audero. Lebanon bermain cenderung kasar dan beberapa kali melakukan pelanggaran berbahaya. Hal ini terlihat dari 5 kartu kuning yang diberikan untuk Lebanon berbanding 1 untuk Indonesia. Untungnya tak satu pun pemain timnas didera dalam pertandingan ini. Dominasi timnas juga terlihat dari jumlah tendakan sudut sebanyak 9-2. Untuk rating tertinggi pemain timnas dari skala 1-10, rating tertinggi rasanya layak kita berikan kepada Ricky Kambuaya dengan nilai 8,5. Dari seluruh pemain timnas, Ricky lah pemain yang paling merepotkan pertahanan lawan dengan pergerakan dan umpan-umpannya. Ia bahkan berkali-kali harus dikasari dan dijatuhkan. Ada 3-4 kali pergerakan brilian Ricky menusuk pertahanan lawan yang tercatat dan berpotensi melahirkan gol. Jika tidak percaya, lihatlah bagaimana ia membangun momentum serangan balik dengan umpan terobosan Trivela ke Miliano di menit ke-22 melalui 2 pemain bertahan Lebanon. Pemain selanjutnya dengan rating tertinggi tentu saja Miliano Jonathans dengan nilai 8. Sepanjang waktu pemain ini terus mendapatkan pengawalan ketat dari Lebanon dan tidak dibiarkan bergerak bebas. Bukan hanya 1 pemain, bahkan seringkali dikawal oleh 2-3 pemain untuk memastikan ia tidak mampu melakukan cutting inside atau mengirimkan crossing dan umpan darik. Kecepatan dan pergerakan Miliano berkali-kali merepotkan sisi kanan pertahanan Lebanon seperti di menit ke-22 yang menjadi salah satu peluang paling bersih untuk menciptakan gol ketika timnas mendapatkan momentum serangan balik dan Ricky berhasil mengirimkan umpan terobosan di tengah-tengah 2 pemain Lebanon dan berhasil sampai ke Miliano. Dalam beberapa detik ada peluang Miliano mengirimkan umpan ke Mauro Zylstra, tapi itu sudah dilakukan. Miliano terus mengiring bola masuk ke kotak penalti lawan, namun akhirnya serangan berhasil dipatahkan dan momentum emas itu hilang. Kemudian di menit ke-29 saat ia mengirimkan crossing ke Mauro, lalu di menit ke-36 saat ia mengecoh fullback Lebanon, dan di menit ke-74 saat ia mencoba melakukan tembakan melengkung. Dari semua skill yang ia tunjukkan, yang perlu mendapatkan perhatian adalah aspek pengambilan keputusannya yang terlihat masih belum matang, yang dimungkinkan oleh pengaruh ego. Hal ini menjadi wajar karena dari segi usia, ia masih sangat muda. Pemain berikutnya yang mendapatkan rating tinggi adalah Dean James, Yakub Sayuri, dan Kevin Dix, yang masing-masing kita beri nilai 7,5. Pergerakan Dean James di sisi kiri dan Yakub Sayuri di sisi kanan sungguh luar biasa. Nampaknya kedua pemain ini cocok dengan pola permainan 4-2-3-1 atau 4-3-3 yang diuji cobakan oleh Coach Patrick.
Beberapa kali penempatan posisi, penetrasi, dan crossing James cukup merepotkan pertahanan lawan, termasuk di menit ke-34 ketika James menggiring bola mendekati kotak penalti lawan dan kemudian memberikan umpan pendek ke Lily Pali yang diakhiri dengan tembakan ke gawang. Namun sayangnya masih melambung tipis. Sementara Yakub dengan dribbling dan pergerakannya mampu membuat pemain bertahan Lebanon kocar-kacir di beberapa kesempatan. Kevin Dix yang untuk pertama kalinya dipasang sebagai center back bersama J.I.Des juga menunjukkan performa impresif. Posisi sebagai center back ini juga beberapa kali dimainkan oleh Kevin Dix di klubnya, Mönchengladbach. Performa Kevin Dix dapat dilihat dari cara dia membaca permainan, agresivitas, antisipasi, tackling, dan sapuan yang dilakukan sepanjang pertandingan rasanya cukup memberikan tekanan kepada Justin Hubner dan Rizky Ridho yang selalu menjadi pengisi tandem Jai di bek tengah. Ada satu pemain yang mungkin tidak terlalu banyak disorot, namun dalam pertandingan tersebut menjadi pemain yang paling mendekati dan berpotensi menciptakan gol, ia adalah Stefano Lillipali. Tercatat ada 2 tembakannya yang sayangnya masih tipis di atas mistar gawang, yaitu di menit ke-34 dan di menit ke-56. Dan bukan hanya menyerang, Lillipali juga lihai dalam bertahan. Untuk performa yang ditunjukkan, rasanya layak kita beri nilai 7. Dan seperti biasa, J.I.Des, Joy Pelupesi, Kelvin Verdong, dan Emil Audero adalah pemain yang selalu menampilkan permainan yang stabil dan solid. Meskipun dalam pertandingan tersebut tidaklah terlalu istimewa, keempat pemain ini kita beri nilai 6,5. Bagaimana dengan 2 penyerang debutan baru lainnya? Mauro Zylstra dan Adrian Wibowo melakoni pertandingan keduanya bersama timnas senior. Mauro Zylstra tidak terlalu banyak mengancam. Bukan karena ia kekurangan keahlian sebagai striker, namun karena kurangnya umpan yang sampai kepadanya yang bisa dieksekusi dengan baik. Selain itu, Mauro dia butuh waktu bermain bersama timnas senior untuk mendapatkan ritme yang pas. Untuk Mauro, kita beri nilai 6. Adrian Wibowo bermain cukup baik meskipun waktunya di atas lapangan tidak terlalu lama sehingga sulit untuk memberikan penilaian yang objektif. Demikian pula halnya dengan Marcelino Ferdinand, Elia Nurengenders, Sananta, dan Tom Hai yang masuk di pertengahan dan akhir babak kedua. Waktu bermain yang kurang untuk bisa memberikan penilaian objektif. Namun jika diminta untuk memberi nilai, maka ke semua pemain yang disebutkan tadi bisa kita beri nilai 5,5. Perbandingan hasil timnas Indonesia, Irak, dan Arab Saudi. Jika berkaca dari hasil-hasil FIFA Matchday yang dilakoni oleh ketiga tim, kita patut waspada, khususnya kepada Arab Saudi. Arab Saudi dalam lawatannya ke Eropa berhasil membawa pulang 1 kemenangan dan 1 imbang atas 2 tim Eropa. Arab Saudi menang 2-1 atas tim berperingkat 62 FIFA, yakni Makedonia Utara, dan imbang 1-1 dengan Ceko yang merupakan tim berperingkat 41 FIFA. Keberhasilan Arab Saudi pulang dengan hasil positif ke lawatan Eropa perlu mendapatkan perhatian dari tim kepelatihan timnas. Apalagi mereka akan menjadi host dalam pagelaran round 4 kualifikasi di bulan depan. Demikian pula dengan Irak yang berhasil menjuarai Piala Raja di Thailand setelah mengalahkan Hong Kong 2-1 dan Thailand di final dengan skor 1-0. Meski tidak seimpresif Arab Saudi, kita juga perlu tetap mewaspadai Irak. Terlebih, timnas selalu menelan kekalahan dalam 9 pertemuan terakhir dengan Irak. Prestasi terbaik skuad Garuda atas Irak terakhir kali tercatat pada tahun 1974 atau 51 tahun lalu saat ajang kualifikasi Piala Dunia. Kala itu, timnas Indonesia berhasil sekali menahan imbang dan sekali kalah dari 2 pertemuan. Peluang skuad Garuda di round 4. Lantas, mampukah timnas melewati hadangan Arab Saudi dan Irak di round 4 kualifikasi Piala Dunia Oktober nanti? Jika berkaca dari hasil matchday September ini, secara jujur peluang tersebut masih ada dan tetap terbuka lebar. Hasil positif Arab Saudi di Eropa mungkin membuat sebagian dari pendukung skuad Garuda khawatir akan kekuatan Arab Saudi. Namun menurut kami, hal tersebut tidak perlu terlalu dibesar-besarkan. Makedonia Utara dan Ceko adalah 2 tim yang secara peringkat juga tidak terlalu jauh dari Arab Saudi. Artinya level mereka bisa dikatakan setara. Selain itu, Ceko bukanlah tim yang sama seperti 15 hingga 20 tahun lalu saat masih diperkuat pemain seperti Pavel Nedved, Petr Cech, atau Tomáš Rosický. Sementara Irak dari lawatan ke Thailand meski menjuarai Piala Raja, namun terkesan tidaklah terlalu impresif. Hong Kong yang notabene adalah tim berperingkat 147 FIFA, begitu sulit mereka kalahkan.
Bandingkan dengan timnas yang mencukur Chinese Taipei 6 gol tanpa balas. Pun demikian ketika di partai final menghadapi Thailand, Irak digumpur habis-habisan di 20 menit akhir pertandingan setelah dua pemain mereka mendapatkan kartu merah akibat bermain keras cenderung kasar. So, jika membandingkan dengan hasil yang diperoleh timnas pada FIFA Matchday September ini, kita bisa tetap percaya bahwa peluang lolos itu masih ada dan terbuka. Secara teknis, yang perlu diperhatikan oleh tim kepelatihan adalah skuad Garuda perlu berhati-hati atas set piece dari Arab Saudi dan perlu mewaspadai pilar utamanya, yakni penyerang Firas Al-Buraikan. Penyerang yang bermain di Al-Ahli ini adalah predator di depan gawang. Menghadapi Irak, timnas perlu mengantisipasi tembakan jarak jauh dari pemain-pemain Irak dan penyerang nomor 10 mereka, Mohanad Ali, yang telah mengemas 20 gol dari 57 caps bersama Singa Mesopotamia. Meski saat ini ada potensi Mohanad Ali mendapatkan larangan bermain tambahan karena bermain tidak sportif dan sengaja mencederai pemain Thailand di Piala Raja. Sementara itu, PR utama timnas adalah bagaimana meningkatkan kreativitas di lini tengah, terutama ketika menghadapi lawan dengan pertahanan rapat sebagaimana yang ditunjukkan oleh Lebanon. Don't worry, masih ada waktu kurang lebih sebulan untuk mempersiapkan tim, taktik, strategi, mental bertanding, dan hal-hal teknis dan non-teknis lainnya. Terlebih kabar terakhir menyebutkan bahwa penggawa timnas yang sedang pemulihan cedera, yakni Oleg Romeni, berangsur-angsur membaik dan sangat termotivasi untuk dapat ikut bermain di ronde keempat. Plus hadirnya winger tajam pada diri Miliano Jonathans, maka kita patut sedikit tenang dan tidak terlalu khawatir akan peluang Indonesia di fase krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. Oke Sobat Garuda, rasanya cukup konten kita kali ini dan seperti biasa jangan lupa untuk berikan komentarmu, like jika kalian suka dengan konten ini, share serta subscribe bagi yang belum subscribe agar kalian bisa terus mendapatkan update paling dini dari konten-konten yang akan kita sajikan seputar sepak bola Indonesia. Jadilah saksi timnas Garuda menuju panggung global. See ya, wassalam, and bye-bye.